Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Perhatikan contoh berikut. Piring, bahan pembentuk kaca. Gelas, bahan pembentuk kaca. Sendok, bahan pembentuk logam. Garpu, bahan pembentuk logam. Bola, bahan pembentuk karet. Tuliskan benda-benda yang ada di sekitarmu serta tuliskan bahan pembentuknya. Sekarang ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Terdapat beberapa bahan pembentuk benda. Kaca, kayu, kertas, plastik, logam, karet. Sifat bahan dari kaca: kedap air, tembus cahaya. Contoh benda dari kaca: piring, gelas, akuarium. Sifat bahan dari karet: lentur, mudah terbakar, tahan terhadap air. Contoh benda yang terbuat dari karet: balon, ban, bola. Sifat bahan dari logam: kuat, dapat dibentuk, penghantar panas yang baik. Contoh benda yang terbuat dari logam: garpu, sendok, uang koin. Kalian bisa menuliskan contoh dari benda-benda tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi.
Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahlah dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Membuang sampah di tempatnya. Meningkatkan kesadaran siswa akan kebersihan. Membuat poster tentang menjaga kebersihan. Menambah jumlah tempat sampah. Saling mengingatkan antar teman tentang cara menjaga kebersihan. Kalian bisa menuliskan hasil musyawarah sesuai dengan yang kamu alami. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, boleh. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah karena pendapat kita sangat diperlukan dalam musyawarah. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat adalah hasil keputusan musyawarah hanya bersumber dari satu atau dua orang tersebut. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Saat musyawarah tentang tujuan wisata, semua berjalan dengan baik. Semua anggota aktif dalam memberikan pendapatnya. Hasil keputusan pun dapat diterima semua anggota. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan pengalamanmu dalam menjalankan musyawarah. Selanjutnya, ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Karena kaca dapat melukai kulit. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Bagaimana Siti tahu bahwa 1 meter adalah 100 cm atau sama dengan 1000 mm? Perhatikan, kali ini kita akan membahas hubungan antara meter dan sentimeter. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Meter menuju ke sentimeter adalah turun 2 tangga. Itu dapat diartikan untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100.
Misalnya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Maka 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Bagaimana jika dari sentimeter menjadi meter? Perhatikan tangga satuan panjang. Dari sentimeter menuju meter, naik 2 tangga. Atau dapat diartikan untuk mengubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Misalnya, 200 cm sama dengan berapa meter? Maka 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Selanjutnya, ayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. 200 cm sama dengan berapa meter? Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Jadi 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. 500 cm sama dengan berapa meter? Untuk mengubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Jadi 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100. Jadi 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. 400 cm sama dengan berapa meter? Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Jadi 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. 7 meter sama dengan berapa sentimeter? Untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100. Jadi 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. 2 meter lebih 45 cm sama dengan berapa sentimeter? Karena yang diminta hasil akhirnya dalam bentuk sentimeter, maka kita harus mengubahnya menjadi satuan sentimeter. 2 meter lebih 45 cm sama artinya dengan 2 meter ditambah 45 cm sama dengan berapa sentimeter? 2 meter kita ubah menjadi sentimeter. Maka 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Ditambah 45 cm. Sama dengan 245 cm. 4 meter lebih 32 cm sama dengan berapa sentimeter? 4 meter ditambah 32 cm sama dengan berapa sentimeter? Kita ubah menjadi sentimeter. 4 meter diubah menjadi sentimeter, maka dikali 100. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. 8 meter lebih 79 cm sama dengan berapa sentimeter? 8 meter ditambah 79 cm sama dengan berapa sentimeter? 8 meter kita ubah menjadi sentimeter, maka dikali 100. Jadi 8 meter sama dengan 800 cm ditambah 79 cm sama dengan 879 cm. 4 meter lebih 8 cm sama dengan berapa sentimeter? 4 meter ditambah 8 cm
sama dengan berapa sentimeter? Maka kita ubah menjadi sentimeter. 4 meter dikali 100. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 8 cm sama dengan 408 cm. 70 meter lebih 9 cm sama dengan berapa cm? 70 meter ditambah 9 cm sama dengan berapa cm? Kita ubah menjadi cm. 70 meter dikali 100. Maka 70 meter sama dengan 7.000 cm ditambah 9 cm sama dengan 7.009 cm. Sekarang ayo berlatih. Lakukanlah aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Silahkan kalian ukur benda-benda tersebut, kemudian tuliskan hasil pengukuranmu. Selamat mencoba! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Rujak buah rasanya pedas manis. Rajin beribadah, selalu optimis. Bye-bye.